lalat di leher si kembar. Baru pada saat itulah gadis itu mulai ragu. 5 tahun lalu, anak kembar yang dilahirkannya, laki-laki dan perempuan, tidak meninggal ketika mereka masih muda. Mengapa ada tahi lalat? Dari mana asal bayi-bayi ini? Namun, mereka baru bertemu beberapa hari lalu. Dua saudara kembar memasang iklan di mana-mana. Katakanlah 500.000 untuk memiliki seorang ibu. Ayah di satu sisi melihat ini dan terdiam. Di luar dugaan, putranya mengatakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ayah bahkan tidak menatapku. 30 tahun dan belum menikah. Menjadikan anak dan saudara Anda menderita sejak kecil. Bahkan di taman kanak-kanak. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Ayah sang jenderal marah. Segera potong uang jajan anak Anda. Hasil, jika ayah tidak memberiku banyak cinta. Kalau begitu aku harus memberimu banyak uang. Tidak ada apa-apa, aku tidak punya ayah sepertimu. Setelah membuat ayahku terdiam, putranya melarikan diri. Adikku melihat itu dan berlari juga. Melihat hal tersebut, sang bos hanya bisa menyuruh bawahannya untuk segera menyusul. Adegan kejar-kejaran pun terjadi pada momen itu. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh wanita itu. Dia mengira itu adalah penculik yang mengejar anak itu. Jadi saya berdiri dan menghentikan mereka. Dia melemparkan cangkir teh susu di tangannya dan bosnya. Berhenti. Jika kamu berani melarikan diri lagi, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Anda berani menculik anak-anak di siang hari bolong. Saat ini, kedua bersaudara itu juga melihat pemandangan di depan mata mereka. Saya hanya melihat anak itu berbalik. Segera berlari menuju gadis itu. Segera memegang tangan gadis itu dan memanggil ibunya. Ayah, kami akhirnya menemukan ibu. Ayah, gadis itu sekarang mengerti. Ternyata pria tersebut sedang mengejar anaknya. Lalu pergi ke satu sisi dan duduk. Saat gadis itu hendak meminta maaf, seperti kata pepatah lama, tidak terbiasa berkelahi. Ibuku yang sudah dewasa benar-benar tidak mengerti. Saya menghukum diri saya sendiri dengan satu minuman. Kenapa kalian memanggilku Mami? Tadi malam saya bermimpi tentang ibu saya persis seperti itu. Anda dan saya memimpikannya hal yang sama. Kami adalah kembar, saudara kembar. Pada waktu itu, saya juga mempunyai anak kembar. Satu laki-laki dan satu perempuan. Perawat, di mana saudara kembarku? Maaf, dua anak mengalami cacat lahir. Setelah menangis 2 kali, saya tidak bisa bernapas lagi. Mami, berapa umurmu? Pria seperti apa yang ingin Anda nikahi? Orang dewasa tidak boleh menyela ketika anak-anak sedang berbicara. Apa pendapat ibu tentang pria ini? Tinggi 1,80 meter. Memiliki registrasi rumah tangga di sini. Ada juga pekerjaan utama, bercerai dan memiliki 2 orang anak. Tidak ada wanita sepanjang tahun. Ini bukan ayahmu. Ketika Pak Ba mendengar ini, dia tampak malu. Dia merebut kembali ponselku, mengangkat putrinya dan memarahi putranya untuk segera pulang. Gadis itu melihat punggung mereka pergi. Tiba-tiba, ini. Apakah kamu ingin menikahiku? Presiden mengira satu orang membesarkan 2 anak. Anak-anak juga membutuhkan seorang ibu. Jadi pergilah ke sana dan duduk. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Ini tentang pernikahan. Setelah bos menyuruh putra dan putrinya pergi, berpura-pura miskin di depan gadis itu. Menikah begitu. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu terlebih dahulu agar kamu mengerti. Saya tidak punya uang. Lihat dia berpakaian seperti ini. Jangan berpikir dia tidak punya uang. Ini seragam perusahaanku. Sebenarnya, saya seorang sopir untuk direktur. Pendapatan bulanan, ada juga sekitar 8 hingga 9 ribu. 8 hingga 9 ribu. Jadi itu jauh lebih tinggi dariku. Juga tidak antara 8 dan 9 ribu. Adalah 8 yuan, menjadi 9 ribu. Aku juga tidak terlalu stabil. Jadi setiap bulan penghasilan saya hanya 3.005 yuan. Ini sebenarnya pendapatan. Air mani tidak buruk. Jadi, apakah kamu di rumah? Jika ada, di Villa Duyet Hai. Tapi itu adalah tempat tua yang kumuh. Tipe apartemen terkecil. Tidak ada ruang untuk 4 orang. Area Villa Duyet Hai. Apakah itu sebuah ruangan di distrik sekolah di pusat kota? 100.000 per meter persegi. Yang terkecil berukuran 200 meter persegi. Jangan katakan Anda adalah sopir direktur. Bahkan direktur pun tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sekarang semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Saya tidak punya ruang. Selain itu, saya mempunyai kebiasaan buruk yang sangat besar. Dia sangat suka menyombongkan diri. Kebetulan sekali. Saya juga terutama suka menyombongkan diri. Saya seorang penjual. Biarkan aku memberitahu Anda, sebenarnya orang miskin. Tidak takut, kita tidak akan pernah menjadi miskin. Kami akan melakukannya suatu hari nanti. Kebanggaan bisa dibuat, semuanya menjadi kenyataan. Oh, izinkan saya juga berbicara tentang kondisi saya. Saya seorang penjual di toko sepatu. Sedangkan saya setiap bulannya, gaji pokoknya 3.000. Terkadang, saat melakukan pekerjaan dengan baik,
Lalu ada 10.000. Tidak ada rumah. Tidak ada mobil. Kami berdua rukun. Bukan saya. Tolong pikirkan baik-baik. Satu penjual yang baik akan memberikan kepada pelanggan. Punya cukup waktu untuk berpikir. Ini bukan. Duong-duong adalah orang terkaya di kota Longtan. Untuk 2 anak, hal seperti itu hanya akan membuat dirimu mendapat masalah. Juga salahkan saya, jika tidak 5 tahun yang lalu, saya memaksanya untuk minum. Dia dibius, tiba-tiba menjadi seorang ayah. Sekarang tidak akan seperti ini. Ini bukan kamu. Juga membawa 2 anak yang terjerat. Kondisinya rata-rata. Mengapa kamu menikah? Sebenarnya dia cukup tampan. Terutama karena dia memiliki anak kembar, laki-laki dan perempuan. 5 tahun, jika anak saya masih hidup. Pengeboran. Bekerja 5 tahun yang lalu. Kamu harus merahasiakan ini, loh. Banyak pria yang tertarik dengan hal ini. Apa yang dia pedulikan? Ia juga memiliki 2 orang anak. Aku bahkan tidak membencinya. Pria ini telah menikah 2 kali. Anda mengatakan pesta ini, setidaknya harus ada 15 tabel. Tentu tidak kalah dengan istri sebelumnya. Ada juga hadiah. Berapa banyak yang Anda rencanakan? Aku dan dia hanya tinggal bersama. Tidak perlu terlalu banyak. Aku berkata padamu, menikahlah dengan pria itu. Uang itu bukan untuk Anda belanjakan. Berikan saja pada wanita lain. Anda mengatakannya seperti ini. Sekarang mari kita bicara dengannya. Dia ingin pergi berbelanja. Ayo cepat. Oh, benar sekali. Aku benar-benar punya sesuatu untuk dibeli. Kamu cepatlah. Pusat perbelanjaan akan datang dengan cepat. Kamu melihat. Saya mengambil 2 ini. Tolong bantu saya menyelesaikannya. Ternyata dia datang ke sini hari ini. Apakah itu hadiah untuk anak-anak? Benar. Pertama kali menjadi seorang ibu, saya ingin memberikan hadiah pertemuan kecil kepada teman kecil saya. Melayani, membayar. Total Anda adalah 1.200. Saya membeli 2. Diskon. Tidak bisa mengurangi. 2 dari kami bekerja sebagai staf penjualan. Rumahku bersebelahan dengan rumahmu. Penjual sepatu. Lain kali Anda pergi ke sana, saya memberi Anda diskon. Lalu aku akan memberimu 2 sol sepatu. Barang ini berjumlah 1.200. Ada lebih banyak keterikatan. Lalu hentikan. Itu. Tunggu sebentar. Beli. Geser. Biasanya toko ini ada juga diskon. Sayangnya hari ini bukan hari ulang tahunku. Ibu memilih hal yang sama. Ini hadiah untuk kalian. Menurutku ini tidak buruk. Hal ini tentu saja tidak buruk. Ini biayanya 15.000. Apakah 15.000 mahal? Petik terbalik 150.000 dihitung sebagai apa? Keluarkan untuk dicoba ibumu. Jika Anda tidak membelinya, Anda tidak dapat mencobanya. Barang ini sangat mahal. Saya mengeluarkannya dan takut seseorang tidak dapat mengembalikannya kepada saya. Aku tidak tahu bagaimana harus merasa malu di hadapanmu. Ayah, belikan untuk ibu. Oke, Baba beli. Ayah keluar hari ini dan lupa membawa kartu namanya. Pergi keluar itu murah. Kios di bawah jembatan. Sangat cocok untuk Anda. 5 yuan per hidangan. Kalian pergi ke sana. Jangan berpikir ayahku tidak mampu membelinya. Siapa yang Anda anggap remeh? Hei, apa yang terjadi? Kepala toko. Halo, saya manajer toko. Istri saya menyukai perhiasan di toko Anda. Tapi hari ini saya lupa membawa kartu saya. Saya mendengar toko Anda sedang mengadakan obral ulang tahun. Tepat waktu. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya diskon. Ini bukan. Kami tidak mampu membelinya bahkan dengan diskon 10%. Latar belakang. Membuka. Diskon 10% apa? Berikan langsung kepada Anda. Aku akan memberimu 66 butir emas lagi. Selamat ulang tahun. Luk Dai Tuan. Dia berjalan dengan santai. Selamat datang lain kali. Manajer toko, mengapa Anda membayar untuk memberikan sesuatu secara gratis? Dia benar-benar buta. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah orang terkaya di kota kami, Longtan. Jangan bilang beri dia gelang emas. Memberikan seluruh toko ini tidaklah cukup. Diskon ini juga terlalu mengejutkan. Ulang tahunku akan datang 2 bulan lagi. Untuk apa Anda memilihnya? Kalau mahal tentu harus dibanggakan. Itu terlalu mahal. Jadi tentu saja saya harus memamerkannya. Kami tidak perlu khawatir lagi setelah ini. Apakah mungkin untuk membuat mahar? Barangnya 19.000. Ini 19.000. Apakah menurut Anda menjadi orang terkaya di kota Longtan membuat Anda begitu keren? Baiklah. Jangan khawatir. Tidak Lu. Bisakah Mami memberimu kunci umur panjang? Kemarilah. Tahi lalat di leher ini. Dari Volu ini. Bayinya juga memilikinya. Seperti kamu, bayi itu juga memiliki tahi lalat di lehernya. Mengapa ada tahi lalat ini? Di mana anakmu? Tentu saja mereka lahir dari ibu mereka.
Bukannya saya mengoperasi kedua bayi ini. Jadi ibu dari dua anak tersebut. Maksudmu mantan istriku, setelah dia menceraikanku, pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai desainer. Lem Gia-Gia, berhenti berpikir, orang punya ibu, dua anak Anda meninggal 5 tahun yang lalu. Oh, halo, Nona Lem, hari ini dia melihat rumah dengan 3 kamar tidur. Bisakah kamu datang sekarang? Jika kamu datang, aku akan segera datang. Saya segera datang, tunggu aku, hei, pergi saja. Mari kita lihat rumah baru kita di masa depan. Ayo pergi. Kami berempat kemudian tinggal bersama. Itu benar. Ya ampun, apa arti pernikahan? Hanya karena dua orang menyewa kamar, harga lebih terjangkau. Sampai kita melihat rumahnya, Anda harus bekerja sama dengan saya dalam negosiasi. Tidak peduli apa kata orang lain, Anda semua harus mengatakan bahwa Anda tidak puas dan tidak setuju. Oke. Nona Lem, bagaimana perasaan Anda tentang ruangan ini? Menurut saya secara keseluruhan cukup bagus. Saya merasakan ruangan itu sedikit lebih kecil. Bukan 3.000 yuan sebulan. Bukankah itu agak mahal? Oh, saya tidak terlalu puas. Ruangan itu memiliki panjang 80 meter. Tidak ada yang bisa tinggal di sini. Ruang tamu tidak lagi sebesar kamar mandi kita. Bahkan tidak ada orang yang memasak di dapur. Sewa bulanan adalah 3.000 yuan. Anda masih ingin tinggal di kota terlarang. Apakah Anda menginginkan sikap ini? Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak, bukan itu. Ibu tidak puas dengan penampilanmu. Tidakkah Anda merasa sangat tidak puas? Bukankah itu bagus? Tidur di septic tank, ini bukan. Ayah mempunyai rumah di seluruh dunia. Bu, tolong pilih satu saja. Putra, ayah sudah memberitahuku berkali-kali. Ruangan dalam permainan monopoli, itu ruangan palsu. Itu tidak nyata. Permainan adalah permainan. Hidup adalah hidup. Saya juga mencari rumah sebelumnya. Oh, mengapa kita tidak melihatnya bersama? Apakah itu tidak apa-apa? Oh, ayo pergi. Ayo pergi. Haha, oh, itu sangat besar. 3.000 yuan, bukan 3.000. Hanya ada 1.005. Mengapa harganya sangat murah? Ruangan ini bukan berarti tidak bersih. Keterlaluan. Ruangan ini adalah ruangan baru. Lalu mengapa harganya begitu murah? Karena ruangan ini itu milik bos saya sebelumnya. Dia sangat percaya pada Feng Shui. Jadi ada 3 persyaratan. Salah satunya adalah tidak menyewakan kepada orang lajang. 2 bukan untuk orang tua. 3 bukanlah seorang wanita lajang. Dia bilang, pasti pasangan. Tinggal bersama sepasang saudara kembar. Bulat dan lengkap. Ini bukan. Sangat sedikit orang yang memenuhi kriteria bintang. Kita sudah melakukan terlalu banyak tawar-menawar. Jadi, furnitur ini, semuanya untuk kita gunakan. Tentu saja, bawa saja kopermu dan masuklah. Makan pertama di rumah baru. Ibu akan memasak makanannya sendiri. Ayo bantu ibu. Ayo pergi. Ayo bantu ibu bersama-sama. Ayo pergi bersama. Kemarilah, sup iga. Berbau harum. Ayo, kalian berdua harta karun. Makanlah sedikit lagi. Saya menjadi semakin besar. Apakah kamu juga besar? Setiap. Makanlah sedikit lagi. Jangan khawatir. Aku akan mengambil sup ini sebentar lagi. Buatkan semangkuk mie untuk kita berdua. Kocok telur, wangi sekali. Apakah itu enak? Saat anak-anak selesai makan. Kenapa kamu begitu pandai memasak? Saya tidak hanya tahu cara memasak, cara membuka toilet yang tersumbat, pengelasan listrik, layanan untuk membuka kunci dan mengganti kunci. Saya tahu segalanya. Apakah Anda tahu banyak hal? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Saya sebelumnya. Faktanya, dia harus belajar banyak hal. Anda hanya perlu memenuhi 3 syarat. Ibu meninggal lebih awal. Ayah menikah lagi. 3 adalah ibu tiri yang kejam. Hanya perlu memenuhi 3 syarat ini. Anda bisa belajar apa saja. Bukankah ini cerita Cinderella? Ibu, Bu, apakah kamu Cinderella? Jadi ayah adalah seorang pangeran.
Haha, jangan katakan itu. Kami sangat mirip, Cinderella dan pangeran. Saya menjual sepatu kaca. Dia mengendarai mobil labu. Setiap. Aku akan mencuci piring untukmu, Cinderella. Anda duduk di sana dan menonton. Saya akan membersihkannya. Paham. Kepala toko. Setiap, ini permenku, 80.000 yuan saya. Kapan Anda bisa mengembalikannya kepada saya? Apakah kamu sudah menikah? Tidak masalah. Menikah bahkan lebih menarik. Anda hanya perlu memperlakukan saya dengan baik. Bonus 80.000 yuan ini, itu semua milikmu. Saya harap Anda memiliki rasa hormat. Saya sudah merekam. Jika suamiku mendengarnya, akan membuatmu terlihat cantik. Saya telah bertanya dan menemukan dengan jelas. Suaminya hanya seorang sopir. Kamu ditakdirkan untuk bersikap baik padaku. Jangan datang ke sini. Wanita ini akan mempertaruhkan nyawanya untukmu. Apakah kamu yang berani menggangguku dan ingin mengambil nyawa istriku? Lalu saya akan melunasi rekeningnya dengan Anda. Apa takdirku? Nasibnya hanyalah nasib orang miskin. Apa yang baik? Kebetulan sekali. Saya juga bisa meramal nasib. Saya menghitungnya untuk Anda. Dia mengalami tahun yang buruk. Akan kehilangan pekerjaanmu. Jika segel gula menjadi hitam, akan terjadi bencana berdarah. Dalam waktu 5 menit, Pak. Aku akan memukulmu sampai hidungmu memar dan wajahmu bengkak. Apa yang kamu? Saya akan keluar dan menelepon. Ada yang tidak beres. Telepon aku. Lem Gia-Gia miliknya 80.000 yuan. Jangan mencoba untuk mendapatkannya. Anda dan suami sebaiknya memikirkan baik-baik hal ini. Bayar saya berapa harga obatnya? Tidak sama. Aku akan membuat kalian berdua bertanggung jawab atas tindakan kalian. Halo, bos. Apakah saya dipecat? Halo bos. Bos. Seseorang membayar kami untuk memberi Anda pelajaran. Ikutlah dengan kami, kakak laki-laki. Bos, Anda salah orang. Bos, membuka, pergi, bos. Menurutku itu sangat bagus. Saya belajar sedikit sebelumnya. Mari makan bersama. Jadi bisakah kamu menebaknya untukku? Kapan saya bisa mendapatkannya? Bonus 80.000 yuan itu. Oke. Alipay menerima 80.000 yuan. Ya Tuhan. Mengapa kamu seperti dewa? Tidak terduga, hanya 80.000 yuan. Yang membuatnya sangat bahagia. Mengapa hanya 80.000 yuan? Totalnya adalah 80.000 yuan. Ahahaha. Kamu sangat peduli padanya, bukan kalian? Itu film palsu, bukan? Menurutnya itu indah. Bekas luka di perut bagian bawah sudah lama ada dan masih belum hilang. Datanglah ke rumah sakit saya suatu hari nanti. Aku akan menembakkan laser padamu. Kalian tinggal bersama. Lalu seperti apa kehidupan pernikahannya? Saat ini, kehidupan pernikahan adalah nyata. Kehidupan pernikahan. Kami berdua setuju. Bagilah kamar tidur. Berhenti. Anda tidak bisa melakukan itu, bukan? Membuka. 5 tahun yang lalu pria itu. Anda sama sekali tidak terkesan, bukan? Saya sangat mabuk saat itu. Apalagi yang kamu ingat? Saya ingat sedikit. Opo, di perut bagian bawahnya sepertinya dia punya. Ada satu bekas luka kecil. Ya. Tidak apa-apa. Itu, pergi tidur. Itu benar. Taruh saja untuk tidur. Oke. Ya, aku akan tidur di kamar tambahan. Oke. Benar sekali. Aku di sini. Kamu di sini. Memang benar dia pria yang jujur. Bahkan tidak tahu cara menggoda perempuan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Bantu ayah mengejar istrinya. Pergi, ibu. Aku menginginkanmu. Tidurlah bersama kami berdua. Baba tidak hanya sekarang. Taruh saja kedua anak itu tertidur. Kenapa kamu bangun sekarang? Tidak masalah. Itu saja. Saya membawa anak-anak ke kamar utama untuk tidur. Pergi ke kamar cadangan. Aku mengganggumu. Tidak masalah. Ayahku juga ingin tidur denganku. Bofol Anda pikir begitu? Daya tahan orang dewasa terbatas. Apakah menurutmu ayah akan setuju denganmu? Kura-kura darat. Ayah, maukah kamu mendengarkanku? Itu, tunggu sampai kedua anak itu tidur lalu aku akan pergi. Kedua anak itu tertidur dengan sangat cepat. Ayah sangat dingin, lalu aku akan memeluk ibu. Kamu sangat cerdas.
Terkutuk, ukuran payudara ini. Apa yang saya pikirkan, sudah lama sekali aku tidak mencicipi seorang pria. Hei, kenapa dia punya bekas luka? Mengapa kamu menyentuhku? Saya katakan tadi malam bahwa saya akan tidur dengan anak saya. Aku tidak bilang aku akan tidur denganmu. Anda pergi ke tempat tidur saya kan? Siapa yang mengizinkanmu naik ke tempat tidur? Lihat siapa yang menutupimu dengan selimut. Terapkan Fou. Aku di sini untukmu, ayah. Hai Boy Dai Kuong, apa yang sedang kamu lakukan? Dia yakin itu pasti karena kedinginan. Ambil saja selimutnya. Ada juga. Anda adalah suami sah saya. Selimutmu, kapan saya ingin menerapkannya, lalu terapkan saja. Ah, bukankah kamu seorang preman? Sayang sekali. Ayo pergi, Mami akan mengajak anak-anak sarapan. Mengapa ranjang rusak ini begitu keras? Bisakah saya membiasakan tidur seperti ini mulai sekarang? Halo, asisten Tran, ini aku. Kamu membelikanku satu, mempercepat kasur tempat tidur. Ah iya, itu 2,2 juta. Apa ini? Ini dia. Saya melihat di luar, beberapa orang tidak menginginkannya dan membuang kasurnya. Oh, menurutku itu terlihat cukup bagus. Bukankah tadi kamu bilang kalau kamu harus rajin dan hemat? Saya mengambilnya dan membawanya kembali ke sana. Astaga. Keberuntunganmu tidak buruk. Mami begitu mudah tertipu. Vacheron Konstantin. Ini pasti lebih dari 2 juta. Bagaimana dia bisa membeli jam tangan semahal itu? Ini hanya 50 yuan. Beli di Yu. Itu palsu. Niawu. Astaga. Dia tidak mengatakannya lebih awal. 50 yuan ini sangat berharga. Sama seperti aslinya. Hei. Ulang tahun sahabatku 2 hari lagi. Bisakah kamu membantu temanku membelinya? Tidak diperbolehkan. Ulang tahun sahabatnya. Bisakah kamu memberikan temanmu yang palsu? Siapa bilang aku akan memberikannya? Saya ingin memberikan 10 buah. Saya akan mentransfer Anda 500 yuan. Sampai saat itu, Vacheron Konstantin apa? Attack Philippe. Dia mengatakannya seolah-olah itu benar. Terima kasih. Oh. Barang langka. Anak-anak mengambil uang itu. Bolehkah aku pergi membeli es krim? Bu. Aku akan pulang kerja sebentar lagi. Gia, ada tamu. Selamat datang para tamu. Apakah Anda memerlukan bantuan? Lem Gia, mengapa kamu di sini? Apakah kalian saling kenal? Oh, belum terbiasa. Mengapa kita tidak saling kenal? Kakak perempuan, kakak sekarang, pergi bekerja di tempat seperti ini. Sudahkah Anda mencapai tingkat keputusasaan ini? Tidak memberitahuku atau orang tuaku juga. Jika kamu memberitahuku lebih awal, lalu aku akan bahagia untuk beberapa hari lagi. Terus, apakah itu menyesal? Hubungan dengan Lem Gia telah terputus. Itu benar. Saya sangat menyesal. Meninggalkan tempat itu sedikit lebih awal. Tempat yang najis, kotor dan kejam. Tidak perlu melihat wajahmu. Teruslah berdebat. 3 hari yang lalu, baru saja membelikanku sebuah villa di pinggiran kota. Terus, apakah kamu sangat cemburu? Masalah pribadinya, tidak perlu melapor padaku, kan? Jika Anda tidak membeli sepatu, silakan pergi dari sini. Saya masih punya pekerjaan. Siapa bilang saya tidak membeli sepatu? Saya juga ingin Anda melayani saya secara pribadi. Cepat telepon ayahmu, katanya ibu diintimidasi. Halo, kedua pasangan ini adalah yang terpanas musim ini. Silakan mencobanya. Saya tidak ingin mencobanya dengan kaki saya. Bagaimana saya tahu apakah itu indah atau tidak? Dia tidak. Bantu aku mencoba sepatu. Oke. Sebuah lem Gia. Dia bilang kita semua belajar desain. Sekarang saya sedang membuat gedung perkantoran kelas atas. Rancang sepatu untuk orang lain. Dan Anda berlutut di sini. Bawakan aku sepatu. Kami adalah anak-anak ayah kami. Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Kedua sepatu itu buatan tangan. Hanya untuk pelanggan VIP. Itu hanya harganya. Ini agak mahal. Bukan ayahnya. Sudah membelikanmu villa? Untuk apa uang yang sedikit ini diperhitungkan? Tentu saja, uang tidak menjadi masalah. Yang penting adalah apa yang saya suka. Jika Anda menyukainya, itu bagus. Pasangan ini 28.000. Pasangan ini 38.000. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kamu perlu berpikir matang-matang? Saya memposting ke grup teman sekolah menengah kami. Hei lihat, semua orang bilang itu sangat indah.
Astaga, mungkin Anda menganggapnya sangat mahal? Tidak masalah, aku mengatakannya, dia tidak punya uang untuk membelinya. Siapa yang tidak punya uang untuk membelinya? Totalnya 66.000. Bayar melalui WeChat atau gesek kartu. Terima kasih banyak, ini 2 pasang sepatumu. Itu sama dengan komisi saya selama 2 bulan. Selamat datang lagi lain kali. Keluarlah, jangan menghalangi. Barang langka. Ayo sekarang, cepat berdiri. Apakah itu menyakitkan? Ibuku tidak kesakitan. Ibu. Aku bahkan tidak tahu kamu adalah seorang ibu. Ibu dan ayah menerima surat nikah mereka. Anak-anaknya, saudara laki-lakinya, dan anak-anaknya ternyata sedang menggendong anak orang lain. Menjadi ibu tiri, Lem Gia-Gia. Semakin lama dia hidup, semakin sering dia kembali. Mami, tangannya bengkak. Dia bahkan tidak membiarkan anak-anaknya pergi. Apakah kamu masih manusia? Bagaimana jika saya tidak melepaskannya? Bagaimana jika saya mendorongnya lebih jauh? Terus, apa yang sedang Anda cari? 120, kan? Pergi ke toko di lantai 5. Toko sepatu barang. Anak Anda terbuat dari emas. Saya hanya mendorong dan memukul sekali dan dia menelepon 120. Apakah kamu membual 120 ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya memukulnya. Kamu gila. Lem Gia-Gia. Pelanggan adalah Tuhan. Aku adalah kakek Tuhanmu. Aha, berani menggertak anak saya. Aku akan mengirimmu ke neraka. Jenderal Boy, wanita itu tidak akan menderita kerugian apapun. Sungguh menyedihkan. Kami menang. Ya Mami, kamu sungguh luar biasa. Jenderal Boy, setelah itu, Anda bisa yakin, tidak ada yang berani menghina Bu Boy. Kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi sekali dan tak terhitung jumlahnya. Saya pikir pengawasan di pusat perbelanjaan hari ini, semuanya rusak. Apakah itu rusak? Oh benar, pemantauan rusak. Anda dapat yakin, aku pasti tidak akan membuatmu mendapat masalah. Kenapa kamu datang ke sini? Fau menyuruhku datang dan menyelamatkan keindahannya. Tapi sekarang sepertinya aku adalah seorang pahlawan. Sepertinya itu tidak berfungsi lagi. Saya minta maaf, hari ini kami melukai bayi kami. Tidak masalah, monster jelek itu terluka jauh lebih parah dari kita. Bayi. Ada satu hal lagi, itulah aku saat ini, terlalu impulsif. Hanya menganggur. Menyakiti, apalagi, pengangguran hanyalah pengangguran. Saya akan memberikan Anda kartu gaji saya. Sekarang saya sudah menikah, wajar jika laki-laki menjadi pencari nafkah keluarga. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? Apakah Anda berpura-pura menjadi presiden yang kejam? Oh. Sampai jumpa. Karena ketulusan itu, lalu aku dengan enggan menerimanya. Apa ini? Oh. Hanya gambar acak. Hei, kamu bilang kamu sangat berbakat. Mengapa tidak menjadi seorang desainer? Ingin menjadi tenaga penjual. Lihat apa yang saya katakan. Lalu kenapa kamu bukan orang terkaya? Dapatkan pekerjaan sebagai sopir. Itu karena aku tidak mau. Itu bukan karena mereka tidak menginginkanku. Saya dengar, baru-baru ini ada sebuah perusahaan bernama YS. Merekrut asisten desain. Apakah kamu ingin mencoba? YS. Perkembangan terkini sangat dahsyat. Perusahaan desain itu asli atau palsu? Oh, asisten Tran, ini aku. Dia sedikit bertanya kepada YS dari perusahaan kami. Lalu berkata, atur posisi untuk Lem Gia-Gia. Bekerja sebagai asisten desain. Ya, Tuan Boy. Benar, Tuan Chow dari Red Star Real Estate. Aku ingin bertemu denganmu di Star Club pada malam hari. Oke, saya tahu. Baiklah, perkenalkan Anda pada suatu pekerjaan. Bukankah suami Anda dikatakan sebagai pencari nafkah keluarga? Apa yang kamu lakukan? Anda masih harus mencari pekerjaan, menghasilkan uang. Jika Anda tidak ingin menghasilkan uang, betapa stresnya dia mengurus keluarganya sendirian. Ada satu di Star Club, pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan. Gaji per jam adalah 80. Apakah kamu tertarik? Oke. Jumlah uang tersebut lebih banyak dibandingkan uang yang diperoleh dari penjualan sepatu. Terima kasih Pak Boy atas kehormatan ini. Kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan Boy T Group.
Mari kita minum segelas anggur. Halo, anggur apa yang kamu butuhkan? Maaf, Tuan Boy. Hai, dia mengatakan ini. Boy Dai Kuong, tadi Direktur Jenderal Chow dari perusahaan Real Estate Hongtin, bukan? Kenapa kamu minum bersamanya? Saya melakukan itu untuk membantu bos besar minum alkohol. Saya seorang pendamping. Bukankah dia pengangguran? Saya hanya ingin mengatakan, bekerja paruh waktu untuk mendapatkan biaya hidup. Dia berkata, jika saya minum segelas anggur, beri saya 1.000 yuan. Orang-orang kaya ini sungguh pengganggu. Salah. Sepertinya aku hanya memandangnya, membersihkan pakaian Anda. Bagaimana kamu bisa mengelap celanaku? Oh, dia menyentuhku. Dia ingin memanfaatkanku. Sangat menjijikkan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ikuti aku. Siapa di antara Anda yang memaksa suami saya minum alkohol? Itu dia. Oh. Apakah Anda memaksa suami saya untuk minum alkohol? Ya. Iya, saya. Saya minum untuknya. Ini. Astaga. Ini. Sial. Sudah cukup. Pengacara ini tidak boleh menindas suami saya. Aku mengalahkanmu sampai mati. Jangan berani. 1.000 yuan untuk segelas anggur. Bawa dia. Memberi uang. Oh. Apa ini cukup? Kali ini, anggaplah diri Anda beruntung. Memotong. Kerja bagus. Datanglah ke perusahaan saya besok untuk menandatangani kontrak. Oh, oke. Terima kasih banyak, Jenderal Boy. Kesuksesan. Anda bisa atau tidak bisa? Aku tidak menyangka dia bisa minum seperti itu. Itu wajar. Aku berkata padamu, saya adalah seseorang. 1.000 minuman tanpa mabuk. Ya Tuhan, itu benar. Aku sudah mengagumimu. Saya belum pernah merawat siapapun sebelumnya. Dia bilang lihat dia. Oh, sangat hambar. Apakah kamu baik-baik saja atau tidak? Jangan minum terlalu banyak alkohol di masa depan. Oh. Apa katamu? Jika Anda tidak bisa minum, jangan minum. Apakah Anda masih ingin minum alkohol? Aku membuatkan sup penghilang rasa sakit untukmu. Sarapan di meja itu. Hei, apa kabar? Tiba-tiba dia begitu peduli padaku. Sudahkah kamu lupa apa yang terjadi semalam? Kemarin. Gelap. Aku ingat sekarang. Kemarin saya dicium oleh seekor anjing. Hai, tidak beruntung. Dia bisa memutuskan sendiri tentang sarapannya. Oh. Apa yang terjadi? Perusahaan YS. Saya telah diterima. Saya bisa menjadi seorang desainer. Anugerah ibumu memang tidak sedikit. Mengapa kamu tidak memberi ayah ciuman? Berhenti. Hanya seekor anjing yang menciumnya. Ayah, apakah kamu makan cuka? Abaikan dia. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Aku akan membawamu pergi. Bisakah kamu melakukannya seperti ini? Gunakan kendaraan umum. Bos, ada sedikit lalu lintas di jalan jadi saya datang sedikit terlambat. Bos, Anda salah dengar. Dia menjawab ya. Berikan satu saran. Itu sangat memalukan. Asisten Tran, orang ini adalah manajernya. Saya hanya seorang pengemudi. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan malu-malu padaku? Meski menjadi asisten sutradara, tapi biasanya saya sangat sopan. Tiba-tiba, dia juga mengenal asisten pribadi direktur. Dapatkan hubungan ini. Saya lulus dengan lancar.
bukan melalui pintu belakang. Bagaimana mungkin? Saya hanya seorang pengemudi, hanya bisa membuka pintu mobil. Jika saya melakukannya nanti, ada pintu belakang. Anda sangat membantu. Perusahaan memiliki orang baru. Hai semuanya, nama saya Lem Gia Gia. Saya asisten desain baru. Nanti, mintalah semua orang untuk menjagamu. Lem Gia Gia. Dia sangat lengket seperti lintah. Kalimat ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu. Anda adalah seorang tenaga penjualan yang hanya memiliki ijazah sekolah menengah atas. Juga layak menjadi rekan saya. Layak atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Jika Anda tidak ingin bekerja di sini, bisa berangkat kapan saja. Merindukan, wanita dan pria. Ada satu pelanggan besar. Tuan Ton kini sudah sampai di bawah. Bersiaplah dengan cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Lem Gia Gia. Pelanggan besar ini kembali dari luar negeri. Adalah orang yang berwawasan luas. Dia berbicara sedikit lagi. Hati-hati dalam membuat lelucon. Hancurkan pelanggan besar ini. Dia menunggu dan meninggalkan perusahaan. Sejujurnya, saya tertarik dengan sketsa desain Anda kali ini. Semua hal yang tidak memuaskan. Tidak ada rencana lain? Saya punya solusi alternatif. Lem Gia Giai, diamlah. Jumlah jalan, dia hanya asisten desain baru. Ijazah sekolah tinggi, tidak ada budaya, dan sebelumnya, juga menjiplak karya orang lain. Ada hal seperti itu. Bagaimana dengan desain ini? Saya mengandalkan pekerjaan orang lain. Saya mendasarkannya pada lukisan terkenal dunia. Segelas anggur dalam cangkir. Tumitnya dirancang berdasarkan desain ramping dari gelas anggur merah. Semuanya, tolong tonton. Bergairah dan tidak terkendali, juga mulia. Desain ini, saya sangat menyukainya. Tiba-tiba saya mendengar apa yang dikatakan Nona Lem, mengacu pada bentuk gelas anggur merah. Itu mungkin, dia juga suka minum anggur merah. Jenderal Duong adalah orang yang memiliki visi. Di rumah saya memiliki beberapa anggur merah dari berbagai kategori anggur. Kadang-kadang saya minum 1 atau 2 gelas. Baru saja mendapat sedikit inspirasi. Jarang sekali kita bisa bertemu dengan orang-orang yang serasi seperti itu. Nona Lem, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tentu kami senang bisa bekerja sama dengan Pak Duong. Bagus sekali Gia Gia, dia tidak mengatakannya. Apakah Anda memiliki anggur merah dari berbagai jenis anggur di rumah? Bukan berarti Tuan Duong, Nyonya baru, harus datang ke restoran untuk makan. Minumlah anggur merahnya. Rumahku terlalu berantakan, takut Jenderal Duong akan mengkritiknya. Bagaimana mungkin, Jenderal Tang adalah orang normal. Mengapa dia peduli dengan masalah ini? Dia tidak ingin kita datang. Mungkin rumah Anda tidak memiliki anggur merah? Keledai Duong, Tuan. Bagaimana kamu bisa? Jumlah jalan, aku akan menelepon suamiku dulu. Biarkan aku membersihkannya, jadi aku turut prihatin padamu. Lem Gia Gia, kali ini, lihat bagaimana dia melakukannya.